Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar surat Al-Fil, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Fil tersebut bagaimana kejadian tentara bergajah. Al-Fil itu artinya adalah gajah. Karena kaitannya surat Al-Fil ini kaitannya dengan Abrahah yang ketika itu hendak menyerang Ka'bah untuk menghancurkannya. Nah, namanya perbuatan, suatu tindakan, pasti di sana ada sebab dan musababnya. Ada sebabnya, kenapa kok ujuk-ujuk Abrahah itu menyerang Ka'bah? Ya walaupun enggak ujuk-ujuk ya, ada sebabnya di sana. Abrahah itu diriwayatkan suatu ketika dia bersumpah dia ingin membuat sebuah bangunan yang bisa memalingkan orang Arab, bangsa Arab ketika itu dari Ka'bah. Kemudian dia bersumpah dia akan membangun sebuah bangunan tempat ibadah yang besar, tinggi, lagi menakjubkan. Akhirnya Abrahah ini dia berusaha membangun sebuah gereja yang dinamakan dengan gereja Quraisy. Karena Abrahah ini agamanya adalah Nasrani. Gereja Quraisy ini dinamakan demikian karena diambil dari kata Qalansuah. Qalansuah itu adalah peci. Jadi Qalansuah itu peci atau songgok. Nah, kenapa Quraisy? Karena ketika seseorang itu hendak ingin melihat gereja tersebut, maka dia harus mendongakkan, apa istilahnya bahasa Indonesia? Mendongakkan kepalanya karena saking tingginya. Jadi begini. Saking tingginya. Tinggi sekali. Dan gereja tersebut itu dibuat dari berbagai macam perhiasan, intan berlian, dan gereja tersebut diriwayatkan indah sekali karena tujuannya agar bisa memalingkan bangsa Arab dari mendatangi Ka'bah. Akhirnya berita tersebut sampai kepada bangsa Arab. Bangsa Arab ketika itu mendengar berita bahwasanya Abrahah itu ingin membangun sebuah bangunan yang sangat menjulang tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Arab ketika itu, masyarakat Arab di antara mereka banyak yang tidak rela, tidak mau ada tandingan Ka'bah. Karena memang bangsa Arab sejak zaman dahulu kala senantiasa mengagungkan Ka'bah. Nah, ini Masya Allah, ketika itu Islam belum datang. Yang kedua, bangsa Arab ketika itu masih menyembah berhala. Maka kalau ada orang mengatakan kenapa umat Islam itu menyembah, kalau sholat sujudnya ke sebuah kotak hitam, apa istimewanya? Karena memang sudah sejak dulu. Nah, kalau misalnya Anda mau julid kepada umat Islam, julid dulu yang ada sebelum umat Islam.
Mereka tidak beragama Islam. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak menyembah Allah secara sempurna. Mereka menyembah Allah. Mereka mengakui Allah, tapi juga menyembah patung. Sedangkan umat Islam itu menyembah Allah, memuliakan Allah. Dan kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Jadi sesuatu hal yang wajar jika umat Islam itu ketika sholat menghadap arah kiblat, menghadap Ka'bah. Yang jadi permasalahan di sini, mereka non-Muslim nyembah patung, bukan beragama Islam, mengagungkan Ka'bah. Maka Ka'bah itu diagungkan sejak dahulu kala. Nah, akhirnya ada sebagian bangsa Arab ini mendatangi Abrahah yang ada di Yaman, di Son'a. Kemudian ketika sampai Son'a, sampai Yaman, ada beberapa orang Arab ini mencari mana sih bangunan Quraisy itu, mana sih Quraisy yang dibangun oleh Abrahah. Kemudian ketemu. Dan diriwayatkan ada di antara mereka yang buang hajat di sana. Mohon maaf, BAB di sana, PAK di sana, ada yang meludah, ada yang intinya dikotori, ada yang merusak. Akhirnya berita tersebut itu sampai ke telinga Abrahah, dan Abrahah marah. Ini kalau bahasa kita ini kurang ajar nih bangsa Arab ini. Karena dia telah merendahkan saya, telah membuat kerusakan di Quraisy ini, maka saya bersumpah akan saya hancurkan sehancur-hancurnya bangsa Arab. Dan ketika Abraham mengatakan demikian, itu adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang masuk akal. Kenapa demikian? Karena ketika itu Abrahah adalah kaki tangannya Romawi, Kaisar Romawi. Dan Romawi serta Persia ketika itu adalah sebuah imperium yang paling ditakuti. Benar. Abrahah itu Romawi apa Persia? Najasyi. Jadi Abrahah itu di bawahnya Najasyi. Najasyi itu beragama Romawi. Berarti Romawi beragama Nasrani, berarti Romawi. Kalau kalau Persia itu kan menyembah Majusi. Maka akhirnya Abrahah ini meminta, bahkan menyiapkan pasukan dan meminta bala bantuan untuk bisa menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Mekah. Bahasa kasarannya begini, dengan beralasan saya ingin meluaskan daerah jajahan saya. Karena ketika itu Abrahah sudah berhasil menguasai Yaman. Dan Yaman ke Mekah itu tidaklah jauh, berdekatan. Ya masih memungkinkan. Akhirnya Abrahah menyiapkan sekitar 12 ekor gajah. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8. Dan gajah yang paling besar itu dijadikan sebagai pemimpin, yang mana Abrahah ada di atasnya. Gajah ini bernama Mahmud. Jadi akhirnya Abrahah dan bala pasukannya yang berjumlah taruhlah 8 ekor gajah serta pasukan berkuda dan pasukan-pasukan yang lengkap berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan setiap daerah yang dilewati semua dengan sukarela untuk membukakan, karena takut Abrahah itu selain dibackingi oleh imperium yang sedang berkuasa saat itu, di sisi yang lain Abrahah adalah seorang yang perkasa, gagah perkasa, lagi licik. Karena Yaman sejatinya awalnya itu dikuasai oleh 2 orang, Abrahah dengan Aryad. Aryad itu salah seorang panglima Romawi yang diutus. Nah, Abrahah dan Aryad ini bersepakat tidak bisa
satu daerah itu dipimpin oleh 2 panglima perang. Maka tentukanlah siapa yang paling berhak memimpin di Yaman ini. Kita sama-sama punya pasukan, maka kita bersepakat jangan libatkan anak buah kita untuk menentukan siapa yang paling layak. Tapi ternyata Abraha ini berkhianat. Jadi ketika Abraha itu hampir kalah, tiba-tiba anak buahnya Abraha itu menyerang Aryat, sehingga Aryat bisa dibunuh, dan Abraha ketika itu dianggap sebagai pemenang, licik. Padahal ketika itu Abraha sudah terluka parah, begitu juga dengan Aryat. Tapi anak buahnya Abraha itu curang, kemudian menyerang Aryat. Maka ketika itu tidak heran banyak orang yang dengan sukarela, ya sudahlah, lawan Abraha itu suatu hal yang mustahil. Licik didukung oleh imperium yang sedang berkuasa. Maka dalam surat Al-Fil ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha yang begitu dikdaya ketika itu. Bahkan Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, yang menjadi pemimpin suku Quraisy ketika itu, tidak berani melawan. Dia hanya mendatangi Abraha untuk meminta 200 ekor untanya. Sudah. Ketika ditanya, kenapa engkau mendatangiku hanya meminta 200 ekor untamu? Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya unta ini milikku, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya. Ya sudah, biar pemiliknya yang menjaganya. Makanya secara tidak langsung Abdul Muthalib itu sudah mengakui kekuasaan Abraha. Pertama mengakui lawan Abraha itu bukan sebanding dengan kita. Apalagi bangsa Arab ketika itu sebuah bangsa yang tidak terkenal jago perang. Bangsa Arab itu kan suka ribut ya, tapi bukan bangsa yang terkenal jago perang. Memang ribut ya karena kesukuan, suku satu dengan suku yang lain itu ribut, perang, akhirnya berselisih. Tapi mereka tidak dikenal sebagai bangsa yang jago ahli perang. Ketika itu, kalaupun kita mengumpulkan seluruh suku Quraisy, kita nggak bisa mengalahkan Abraha. Itu yang pertama, pengakuan Abdul Muthalib. Pengakuan yang kedua, saat tidak langsung Abdul Muthalib yang menyerahkan nih, ya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Maka ketika setelah kejadian surat Al-Fil tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal kejadian tentara bergajah. Dalam surat Al-Fil ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah engkau bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan bergajah? Kaifa fa'ala rabbuka bi Abraha wa junudihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Abraha dan pasukannya. Wa ma'ahum al-fil. Dan ketika itu Abraha itu juga disokong oleh pasukan bergajah. Hei nama atau qasidina tahribal Ka'bah. Ketika itu Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kalian tidak memiliki daya upaya, kalian tidak bisa menolaknya. Kalian sudah mengakui kalian itu kalah sebelum berperang. Kalian tidak mungkin bisa menghentikan Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, makar, rencana yang sudah disusun dengan sedemikian rupa. Bahkan Abraha ketika itu sudah diriwayatkan menyiapkan di setiap ujungnya itu ada pasukan-pasukan khusus di sebelah kanan, kiri, utara, selatan, timur. Itu sudah disiapkan pasukan-pasukan. Dan tentara bergajah tersebut itu bukan hanya gajah kemudian pelana kemudian dinaiki, enggak. Tapi gajah tersebut itu juga dibekali dengan rantai besi yang sangat kuat.
Sehingga dengan 8 ekor gajah ini Ka'bah itu bisa dihancurkan. Karena anggapannya Abraha ini Ka'bah ini sesuatu hal yang mulia. Kalau misalnya saya hancurkan dengan tangan kosong, tidak mungkin. Saya siapkan gajahnya saya siapkan rantai. Kalau perlu setiap ujungnya itu nanti ditalik dengan rantai tersebut. Taruhlah misalnya ini 1, 2, 3, 4. Kalau nggak cukup atasnya, nggak cukup bawahnya digali, babak 6. Sedangkan gajah yang disiapkan ada yang mengatakan 8 atau 12. Artinya sudah merencanakan dengan sedemikian matang. Bahkan di setiap posisi sayapnya, istilahnya kalau perang itu kan ada sayap kanan, sayap kiri, bukan cuma bola ya. Nanti ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada bagian mana, itu sudah disiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi rencana untuk menghancurkan Ka'bah itu sudah disusun sedemikian matang. Akan tetapi apa? Fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala jadikan rencana yang sudah disusun matang tersebut itu fi dhaya'in wa dhahab. Hilang, tidak bersisa. Wa aqibatin wa khimatin lahum. Yang terjadi apa? Sebuah Allah Subhanahu wa taala balas makar mereka dengan sebuah akibat yang sangat menyedihkan. Falam yabu'u bihadhil fi'lah wa hadzal makr wal kaid illa bil khusran. Maka tidak meninggalkan tipu daya rencana yang sudah disusun matang tersebut itu kecuali kerugian. Bahkan diriwayatkan Abraha itu sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak langsung Allah matikan. Jadi Abraha itu ketika dilempari batu, Abraha itu sedikit demi sedikit. Ada yang mengatakan secuil demi secuil dagingnya itu berguguran. Seperti orang ketika kena penyakit raja singa. Raja singa naubillah itu kan anggota badannya kan terputus satu-satu. Nah, Abraha itu disiksa demikian. Jadi tulangnya, dagingnya itu bukan mengupas, melepuh sedikit demi sedikit. Seperti antum tahu lilin? Lilin itu ketika dinyalakan itu kan mencair sedikit demi sedikit. Bahkan ada yang mengatakan Abraha itu baru mati ketika sampai Yaman. Coba bayangkan dari Mekah sampai Yaman itu jalan kaki. Lama, itu disiksa dan sakit sekali. Sedangkan pasukan-pasukan yang lain tuh ada yang di antara mereka ada yang mati langsung di tempat. Ada yang meninggal di tengah jalan, ada yang apa. Tapi Abraha ini sengaja Allah Subhanahu wa taala sisakan. Bahkan Abraha ini bisa jadi orang terakhir yang meninggal di antara pasukan yang dibawa tadi, rombongan tadi. Dan itu menyisakan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menolak makarnya, Allah Subhanahu wa taala arsala alaihim. Allah mengutus tayran. Apa itu tayran? Burung. Jadi burungnya itu kecil. Burungnya itu kecil, bukan burung yang seperti misalnya burung onta besar atau apa. Burungnya kecil. Ababil. Apa itu ababil? Ababil itu artinya adalah jamaah. Jadi bukan burung ababil. Tidak tepat orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Padahal ababil ini artinya adalah jamaat mutatabiat. Yaitu segerombolan burung yang mutatabiat, yang terus datang silih berganti. Fahaula ija'u bil fiyalah, dan mereka datang dengan
menghujani apa? Gajah-gajah tadi. Wahia adkhamul hayawanat wa akbaruha bizamihim. Dan ketika itu gajah adalah sebesar-besarnya hewan, wa akbaruha, paling besar, paling gemuk, bizamihim, anggapan mereka. La yasudduhum sadun wa la yarudduhum an hadmil Ka'bah. Dengan anggapan karena gajah ini adalah hewan yang paling besar, maka tidak akan mungkin seseorang itu bisa menghalangi Abraha. Coba bayangkan kuda, misalnya ada pasukan berkuda dengan menggunakan persenjataan yang lengkap. Itu ketika lawannya ketemunya adalah gajah, ya mikir-mikir. Maka ada ketika di perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Persia, Qadisiyah itu kalau tidak salah Persia apa Romawi? Qadisiyah itu kalau salah Persia. Jadi ketika itu pimpinannya itu menggunakan seekor gajah. Nah, kaum muslimin ketika itu bingung gimana cara mengalahkannya. Lawan satu gajah aja kita sudah porak-poranda. Ya otomatis kuda lihat gajah yang besar, itu sudah, wah, kudanya sudah takut. Apalagi gajahnya besar sekali, maka bingung. Dan ini apalagi 8, gajahnya 8 atau 12. Wala yarudduhum an hadmil bait. Maka ketika tidak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menolak. Siapa lagi yang bisa menolak untuk menghancurkan Ka'bah? Fa'arsala alaihim tayran saghiratan. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala ternyata menghinakan mereka. Gajah yang dalam anggapan mereka itu hewan yang besar, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ternyata gajah ini kalah dengan seekor burung. Burungnya kecil, bukan burung yang besar, enggak, burungnya kecil. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan tahmilu hijaratan saghiratan fi manakiriha. Dan Allah Subhanahu wa taala utus burung tadi dengan membawa batu yang kecil fi manakiriha, di paruhnya. Coba bayangkan. Kan kita tahu ya kisahnya, tentara bergajah. Itu setiap yang kena batu tadi, maka otomatis langsung melepuh. Nah, pertanyaannya di sini burung tersebut itu membawa batu tadi di mana? Di paruhnya. Di kakinya juga, di kedua kakinya. Jadi 3. 1 paruh, 2 kaki. Kok nggak melepuh ya? Kok bisa? Nah, ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengadab seseorang itu sesuai yang dikehendaki. Yang kena hanya gajah, langsung kena imbasnya. Selain itu nggak ada yang kena imbas. Nah kan masya Allah, tabarakallah. Dan bisa jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, kan Allah mengutus burung yang kecil membawa batu di paruhnya, tidak terlukai. Ketika terkena gajah, gajahnya luka. Ketika terkena pasukannya Abraha, luka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan sesuatu yang besar dalam anggapan manusia. Bisa jadi kalah dengan sesuatu yang kecil. Maka ketika seseorang itu melihat, memandang dirinya adalah sebuah bangunan yang besar, seorang alim ulama, akhirnya gampang merendahkan orang lain. Kamu belum selevel dengan saya nggak mau dengar nasihatmu karena kamu bukan selevel. Bisa jadi akhirnya orang tersebut
Allah rendahkan pamornya, kalah dengan seseorang yang mungkin di mata manusia biasa, kalah tunduk. Sebagaimana gajah kalah dengan semut. Sebagaimana kisah, ya ini walaupun kisahnya bukan kisah nyata ya, cuma sebagai permisalan. Sebagaimana seekor kelinci kalah lari dengan seekor kura-kura. Karena apa? Sombong. Karena ketika seseorang sombong, harus ada dalam dirinya itu satu, memandang orang lain lebih rendah dibanding dirinya. Tidak mungkin orang sombong itu memandang orang lain lebih tinggi. Misalnya ada orang yang ujian nilainya 75. Kemudian ketemu temennya yang ujian nilainya 90. Nilai kok 90? Kayak saya loh 75. Cocok nggak kira-kira? Nggak cocok. Iya kan? Nggak cocok. Maka kalau orang sombong, hampir dipastikan orang yang sombong itu pasti orang yang merendahkan orang lain, hampir dipastikan orang itu sombong. Maka kalau ada orang suka merendahkan orang lain, sombong. Loh, saya nggak sombong. Orang sombong itu nggak ngerasa, nggak bisa. Yang menghukumi orang lain, nah kamu sombong itu. Maka hati-hati kalau ketika antum tuh suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, antum sudah terjangkiti penyakit sombong. Dan sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menolak ucapan manusia, meremehkan manusia. Dan sombong itu bisa jadi karena dia kedudukannya lebih tinggi, atau misalnya dia usianya lebih matang. Kamu ngapain sih, kamu sok tahu anak kemarin sore. Udah nggak usah. Maka mohon maaf, kadang sebagian takmil itu kayaknya ada sebagian takmil itu kan sombong, nggak mau ketika dinasihati. Tapi di sisi lain bingung, kenapa anak muda itu kok nggak mau dekat ke masjid. Kemudian ada anak muda yang mungkin begini, Pak, apa sih? Enggak, kamu tahu apa sih? Maka sejarah itu kan sebenarnya membuktikan kalau pengen sukses itu ada kolaborasi antara generasi tua dengan generasi muda. Kenapa demikian? Karena generasi tua itu sudah kenyang dengan pengalaman. Pertama, kenyang dengan pengalaman. Berkolaborasi dengan generasi muda yang tenaganya masih segar. Kira-kira mungkin nggak kolaborasi antara generasi tua dengan generasi muda kalau tidak menurunkan ego? Nggak mungkin. Yang tua harus oh iya coba, ya sudah, oke, ACC silahkan laksanakan, kan selesai, enak. Yang tua tinggal duduk-duduk lah ya. Ini kan namanya anak muda ya kalau salah ya biasa. Enggak, nanti ini udah begini. Anak muda itu kan salah biasa. Yang nggak biasa itu salah dan merasa benar gitu loh. Salah itu hal yang wajar, yang lumrah. Sebagaimana dulu generasi tua ya juga pernah melakukan kesalahan. Maka Presiden pertama Indonesia kan pernah mengatakan begini, terbentur. Jadi kalau ada orang mengatakan berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncang dunia, itu ada syarahnya gitu loh. Ada syarahnya. Syarahnya apa? Terbentur. Bukan berarti Pak Soekarno anak muda kok bisa gitu loh mengguncang dunia. Ya iya. Karena anak muda itu tenaganya masih seger, masih kuat. Tapi anak muda itu identik dengan kesalahan. Tidak ada anak muda langsung muncul langsung benar semua. Maka selama orang itu usianya masih di bawah 40 tahun, itu sangat mungkin salah, blunder,
pepet, apalah, ini masih banyak. Maka selama orang itu belum 40 tahun, ini insya Allah masih bisa dirubah. Maka cara agar menjadikan orang dengan kenyang dengan pengalaman, kita libatkan ya. Kalau sejak muda nggak dilibatkan dengan pengalaman, ya tidak mungkin. Jarang-jarang orang-orang yang sejak muda itu sudah pengalaman secara pikiran sudah jernih, tajam, matang, kenyang dengan pengalaman, itu jarang. Ada, tapi akhirnya orangnya menjadi kafir. Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal itu kenapa dijuluki sebagai Abu Jahal? Karena dia bapaknya kebodohan. Padahal julukannya adalah Abul Hakam, bapaknya kecerdasan. Kenapa? Track recordnya Abu Jahal itu jelas. Dia senantiasa diikutkan ketika rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu isinya para sesepuh, orang-orang tua, generasi tua. Tapi Abu Jahal itu orang yang masih usianya belum sampai 30 tahun, tapi diikutkan rapat. Makanya dijuluki sebagai Abul Hakam, bapaknya kecerdasan. Karena cerdas, ada bocah diajak rapat sama generasi tua. Tapi akhirnya terjadi seperti itu. Ternyata Abu Jahal sombong, tidak mau mengingkari. Bahkan di sholat An-Najm disebutkan Abu Jahal itu orang yang membuat Al-Walid bin Mughirah itu masuk semakin kuat dengan kekafirannya. Ketika itu Al-Walid bin Mughirah itu mendengarkan Rasulullah SAW itu membaca An-Najm. Kemudian Al-Walid bin Mughirah dia mengatakan, ini indah sekali. Tidak mungkin apa yang diucapkan oleh Muhammad ini adalah jimat. Nggak mungkin Muhammad itu tukang sihir. Nggak mungkin ini syair. Karena saya tahu semua syair. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dihardik oleh Abu Jahal. Kamu kalau masuk Islam, siapa lagi yang mau kita ikuti? Kamu kalau masuk Islam, udah semuanya masuk Islam. Karena Al-Walid bin Mughirah itu dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum itu dalam strata bangsa Quraisy itu nomor kedua setelah Bani Hashim. Lah Muhammad itu dari Bani Hashim. Nah kalau Bani Makhzum ada yang masuk Islam sudah bubar, apalagi Al-Walid bin Mughirah itu orang yang paling dituakan secara usia, paling tua. Bapaknya Khalid bin Walid itu orang paling dituakan, orang paling dihormati, pemuka. Ya kan sudah, kalau kamu masuk Islam ya sudah, orang nggak akan dengerin saya, kata Abu Jahal. Terus gimana Abu Jahal? Gimana caranya biar saya nggak masuk Islam? Katakan Muhammad itu penyihir, Muhammad ini. Akhirnya tidak. Padahal Al-Walid bin Mughirah hampir masuk Islam. Maka kecerdasan itu seringkali menjerumuskan seseorang kepada jurang kebinasaan. Oh, bisa jadi sesuatu yang kecil akhirnya menyadarkan. Maka kan banyak orang dalam sebuah hadis ada orang as akbar, orang yang tampangnya biasa, compang-camping, ya nggak glowing gitu. Di mata manusia itu sering direndahkan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya dia mengangkat tangannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Maka hilangkanlah sikap sombong dari diri kita. Memandang orang lain itu lebih rendah dibanding kita. Tidak tahu. Ada orang yang Masya Allah memiliki amalan rahasia. Dia lebih mulia di sisi Allah dibanding kita. Yang kelihatannya kita rajin ibadah, tapi tidak tahu ternyata dia adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana tentara bergajah tersebut itu dilempar dengan batu yang minatini al-muhammi as-salb minal makanil ali, yaitu dilempar dengan batu yang sangat yang keras dari tempat yang tinggi. Fama yaqa'u hajarun minha ala wahidin min haula'i illa halaka syarra halakah. Maka tidak menyisakan apa saja yang mengenai
apa saja yang terkena batu tersebut kecuali pasti akan binasa. Faja'alahum, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingat alladzi ja'a hadhil jumu, yaitu segerombolan yang datang untuk menghancurkan Baitullah. Ka'aswil ma'kul, seperti apa? Seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat, azarul ladzi hajamat alaihil masyiyah, seperti misalnya sebuah kebun yang diserang oleh al-masyiyah. Apa itu masyiyah? Masyiyah itu ada yang mengatakan masyiyah itu seperti kambing, dari segerombolan kambing yang masuk sebuah ladang, maka otomatis kambing tersebut itu menginjak-injak ladang tersebut, diinjak-injak, dimakan sembarangan. Wa akalathu, dimakan, wa wata'athu bi aqdamiha, kemudian diinjak-injak dengan kakinya. Wa hadhihi min ayatillah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya ada sebuah kebun yang dimasuki segerombolan kambing yang banyak, maka kira-kira kebun tersebut bersisa apa enggak? Enggak bersisa. Kalaupun bersisa ya berantakan. Wa adhimu qudratihi, maka ini menunjukkan bahwasanya di antara ayat-ayat tanda dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa annal abda mahma balagha makruhu wa kaiduhu wa tarabbusuhu, maka bagaimanapun seorang hamba menyusun sebuah makar, sebuah rencana, yaj'alullahu subhanahu wa ta'ala hul akibah al-wahimah, Allah Subhanahu wa taala akan balas rencana tersebut. Allah balas dengan penyesalan, wal khusran fid dunya wal akhirah, dan penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Abraha itu Allah Subhanahu wa taala sengaja sisakan sampai dia bisa mendatangi Yaman dalam kondisi yang ada yang mengatakan itu hanya bersisa tulangnya. Jadi manusia tinggal sisa tulang ya Abraha, dan masih hidup. Hampir tidak pernah ditemukan manusia tinggal sisa tulangnya tapi masih hidup. Nah, Abraha manusia tinggal sisa tulangnya tapi masih hidup. Itu masya Allah penyiksaan. Tiba-tiba misalnya ginjalnya jatuh satu itu di jalan, ususnya jatuh satu gitu kan, masya Allah. Dan orang-orang bisa melihatnya gitu, dilihat dengan mata kepala. Yang lain sudah binasa kecuali Abraha. Taruhlah itu dua bulan perjalanan, sangat tersiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, mau makar serapi apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar makar tersebut. Ditambah lagi sudah membuat makar untuk menghancurkan Ka'bah, sombong, remehkan orang lain. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi hadzal am, dan Rasulullah SAW itu dilahirkan pada tahun ini, yaitu tahun gajah. Alladzi waqa'at fihi hadhil hadisah al-adimah, yaitu tahun di mana terjadinya sebuah fenomena sebuah kejadian yang sangat dahsyat. Fakanat min jumlatil al-hasad lima ba'athihi alaihi salatu wassalam. Maka selain hikmah yang bisa kita dapatkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara bergajah, ini juga indikasi bahwasanya akan terjadi sebuah catatan sejarah yang akan dibukukan, yaitu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui rentetan-rentetan. Maka seringkali seorang tokoh lahir itu didahului sebuah kejadian yang besar. Seperti kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir beberapa bulan sebelum Imam Abu Hanifah Allah wafatkan. Jadi Imam Syafi'i itu lahir tahun berapa? 1300? Enggak, 1000
Nah, 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu lahir dengan tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, hanya beda bulan. Maka sebagian ulama mengatakan mata Nu'man wa wulida Asy-Syafi'i. Ada yang juga mengatakan telah meninggal, telah wafat, Allah wafatkan ulama kami, dan telah Allah lahirkan seorang ulama kami. Masya Allah. Tapi walaupun begitu, Imam Syafi'i tidak sombong. Imam Syafi'i tidak besar kepala. Imam Syafi'i dalam sebuah ungkapan yang terkenal, kalau seandainya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit hari ini masih hidup, kemudian saya mengutarakan pendapatku dalam sebuah permasalahan fikih dan Abu Hanifah membantah perkataan tersebut, maka saya akan ikuti Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu ketika berbicara hujjahnya sangat kuat. Maka ini sekali lagi mengindikasikan kepada kita, janganlah kita ini ta'assub dengan madhab. Terlebih lagi Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau seandainya Imam Syafi'i kalau seandainya ada sebuah hadis sahih, maka itu adalah madhabku, maka itu akan aku jadikan madhabku. Belajar madhab itu boleh, bagus. Bahkan para ulama itu sengaja membuat kurikulum berjenjang dalam belajar madhab agar seseorang itu ketika belajar itu terarah. Tapi yang terlarang dari belajar madhab itu adalah seseorang itu ta'assub dengan madhab, membuat kubu-kubuan, sombong, merendahkan orang lain, atau akhirnya menisbatkan madhab kepada bukan yang madhabnya, seperti mengatakan ya kalau belajar madhab Syafi'i ya harus Asy'ari, padahal tidak bertepatan. Padahal Imam Syafi'i sendiri itu mengingkari akidah Asy'ari, akidah yang akhirnya dianggap oleh akidah Asy'ari. Tidak demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang bisa disampaikan pada pertemuan siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari saya yang penuh alfa dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.